Bermarkas di Jalisco, mereka merupakan sebuah organisasi kriminal terbesar, terkejam, dan paling ditakuti di Meksiko. Kejahatan seperti penculikan, pembunuhan, penyiksaan, dan semua jenis kejahatan yang bisa kalian pikirkan dianggap hal yang wajar bagi mereka. Kembali ke Juni tahun 2009, saat kartel ini masih belum berkuasa di Meksiko, Jalisco New Generation Cartel atau CJNG menunjukkan eksistensinya dengan membunuh 3 orang anggota geng rivalnya sebagai bentuk peringatan jika ada yang berani macam-macam dengan mereka. Awalnya, pemerintah meremehkan kekuatan CJNG dan menganggap mereka hanya sebuah organisasi kecil jika dibandingkan dengan kartel lainnya di Meksiko. Namun, tak lama setelah itu, CJNG menunjukkan kekuatan dan kekejaman mereka dengan mendemonstrasikan pembunuhan 35 orang anggota kartel musuh dan memajang jasad mereka di sepanjang jalan Meksiko. Last weekend's attack was followed by another shooting 30 kilometers away in Lomas de Pedregal. Dipimpin oleh seseorang yang bernama Nemesio Oseguera Cervantes atau yang biasa kita kenal dengan El Mencho, yang memiliki reputasi sebagai iblis dengan tubuh manusia. CJNG yang awalnya diremehkan kini bertransformasi menjadi salah satu kelompok kriminal paling brutal dan paling ditakuti di Meksiko. Jadi, mari kita bahas seberapa berbahaya Jalisco New Generation Cartel atau CJNG. El Mencho lahir pada 17 Juli tahun 1966 di Michoacan, Meksiko. El Mencho mengawali karir kriminalnya di umur 14 tahun dengan bekerja sebagai penjaga ladang ganja. Kemudian dia memutuskan untuk pindah ke Amerika untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Sayangnya, semua tidak berjalan lancar di sana, sehingga dia terlibat dalam berbagai tindak pidana termasuk narkotika. Hingga pada akhirnya pemerintah Amerika memilih untuk mendeportasi El Mencho untuk kembali ke Meksiko. Setelah kembali ke Meksiko, El Mencho bergabung dengan Milenio Cartel sebagai sikario atau pembunuh bayaran. Semuanya berjalan lancar bagi El Mencho, hingga pada akhirnya bos Milenio Cartel yang bernama Armando Valencia Cornelio ditangkap oleh pihak berwenang. Memanfaatkan hal itu, Los Zetas bersama kartel Teluk melancarkan serangan ke kartel Milenio. Hal ini menyebabkan Milenio Cartel harus bekerja sama dengan subkelompok kartel Sinaloa yang dipimpin oleh Ignacio Nacho Coronel. Di bawah Coronel, El Mencho dan kelompoknya bertugas untuk mengelola operasi narkoba, keuangan, dan aktivitas pembunuhan kartel Sinaloa di negara bagian Colima dan Jalisco. Pada rentang tahun 2009 sampai 2010, semua pemimpin tertinggi dari Milenio Cartel termasuk Coronel terbunuh. Mulai saat itu, Milenio Cartel terpecah menjadi 2 faksi, yaitu La Resistencia yang dipimpin oleh Elpidio Mojiaro Ramirez atau Elpio, dan Los Matazetas yang dipimpin oleh El Mencho. Kedua faksi tersebut terlibat dalam perebutan kekuasaan atas perdagangan narkoba di Jalisco. Perseteruan yang terus berlanjut membuat tingkat kekerasan meningkat drastis. Pertempuran yang terjadi di jalan, penyiksaan, dan korupsi membuat keadaan di Jalisco menjadi semakin kacau. Namun pada akhirnya, kekejaman El Mencho dan Los Matazetas membuat mereka dapat memenangkan perang dan mengkonsolidasikan pengaruhnya di Jalisco. Las casas pues ya no son las mismas, todas están balaceadas. Los Matazetas akhirnya merubah namanya menjadi Jalisco New Generation Cartel atau yang lebih dikenal dengan CJNG. Dengan gaya ala militer yang dilengkapi dengan senjata berat dan kendaraan lapis baja, El Mencho memiliki pasukan khusus yang menyebut diri mereka sendiri sebagai Elite Group, yaitu sebuah grup khusus yang dibentuk oleh El Mencho untuk menghabisi semua orang yang dianggapnya perlu untuk dibunuh. Yang mana mereka semua terdiri dari orang berdarah dingin yang telah menjalani proses ritual dengan memakan anggota tubuh musuh yang telah mereka bunuh. Dan bukan hanya itu saja, tercatat dalam perluasan kekuasaan wilayah, CJNG berafiliasi dengan 37 kelompok kriminal lain
dengan si Genji sebagai pusatnya. Tercatat pada saat ini si Genji menguasai beberapa negara bagian Meksiko sebagai markas operasi, yang diantaranya ada Jalisco, Colima, Guanajuato, Nayarit, Veracruz, Morelos, Guerrero, dan Michoacan. Diperkirakan si Genji memiliki total aset sekitar 50 miliar dolar atau sekitar 750 triliun. Untuk mendapatkan kekuasaan, si Genji tidak pernah berkompromi dengan musuh-musuhnya. Mereka akan melakukan segala cara untuk mendapatkan keinginan mereka, termasuk membunuh polisi, pejabat, hingga warga sipil. Dan metode yang mereka lakukan tergolong tidak wajar bahkan di kalangan kartel itu sendiri. Bayangkan saja, sebelum mereka membunuh korbannya, nggak jarang mereka akan memutilasi korban tersebut terlebih dahulu, lalu mengeluarkan jantungnya selagi orang itu masih hidup. Sehingga si korban akan menjerit dan merasakan rasa sakit yang sangat mengerikan sebelum akhirnya dia mati. Yang mana semua aksi tersebut mereka rekam dan sebarkan di internet untuk membuat takut musuh-musuhnya dan membuat warga sipil tidak berani untuk melawan. Yang lebih gilanya lagi, pada tanggal 19 Maret 2015, para anggota si Genji yang membawa senapan laras panjang dan peluncur roket menyerang rombongan polisi yang sedang berpatroli, hingga menyebabkan 5 anggota polisi dan 2 warga sipil tewas. Dengan semakin brutalnya aksi yang dilakukan oleh si Genji, membuat pemerintah akhirnya mengerahkan militer dan mengadakan operasi besar-besaran untuk menumpas mereka. Tapi bukannya takut dan bersembunyi, para Sicario termasuk elite group di bawah El Mencho malah balik melawan dengan melakukan pemblokiran jalan besar-besaran di seluruh kota, yang menyebabkan ribuan orang terjegat di jalan dan pasukan militer tidak bisa masuk dengan kendaraan militernya ke wilayah mereka. Untuk membuat keadaan semakin kacau, mereka juga membakar sejumlah bank dan pom bensin agar pemerintah bingung harus melakukan apa untuk menghentikan kekacauan. Violence left vehicles burning and dead bodies in the middle of the city in the middle of the day. Korban yang terus berjatuhan dan keadaannya semakin kacau memaksa pemerintah Meksiko untuk mengaktifkan kode merah, yang menandakan situasi darurat tingkat tertinggi bagi seluruh warga di Meksiko. Meskipun pemerintah mengklaim telah membunuh sebagian besar penjahat yang paling dicari dari kartel si Genji, tapi bisa dipastikan bahwa operasi militer yang dilakukan pemerintah kepada si Genji ini telah gagal total. Si Genji bahkan sempat memberikan ultimatum kepada pemerintah dengan mengatakan jika pemerintah hanya memiliki waktu 1 bulan untuk menarik seluruh pasukannya dari kota, atau mereka akan membunuh semua tentara yang mereka lihat di jalan. Membahas seberapa berbahaya dan kejamnya si Genji tidak akan lengkap rasanya tanpa membahas kasus yang satu ini. Juan Luis lahir di Sinaloa, Meksiko. Sejak kecil, dia sudah menjalani kehidupan yang berat karena ketidakhadiran ayah dan pilihan pekerjaan yang terbatas bagi ibunya, sehingga membuat Juan harus tinggal bersama neneknya. Hingga suatu hari, dia memutuskan untuk meninggalkan sekolah dan mencari kehidupan yang lebih baik dikuliahkan. Di sana, dia bekerja dengan bayaran yang kecil untuk menghidupi dirinya sendiri. Di balik usianya yang masih di bawah umur, Juan memiliki hubungan yang buruk dengan alkohol. Hingga suatu hari, dia mengupload video dirinya yang sedang meminum alkohol dalam jumlah yang sangat banyak. Tanpa diduga, video itu viral di internet. Dia pun melanjutkan membuat video yang serupa yang diselipi oleh beberapa komedi di dalamnya. Sampai akhirnya dia mendapatkan 1 juta followers di Facebook dan 300.000 followers di Instagram. Sayangnya, ketenaran dan hubungan yang buruk dengan alkohol membuat Juan harus menemui nasib yang tragis. Karena saat dirinya sedang dalam keadaan mabuk,
Dia mengunggah sebuah video yang menghina dan menantang El Mencho, pemimpin dari si Genji. Lalu pada Senin malam saat Juan sedang berpesta di sebuah klub di Jalisco, sekelompok orang bersenjata menerobos masuk ke dalam klub dan menembaki Juan sebanyak 18 kali, yang membuat Juan tewas seketika. Saking parahnya luka yang dialami Juan dalam insiden itu, membuat jasad Juan sulit untuk dikenali dan hanya bisa dikenali lewat tato di tangannya. Jadi bisa dilihat kan bahwa si Genji ini tidak peduli siapa lu, apa jabatan lu, mereka akan tetap datang dan menghabisi nyawa lu jika lu berani macam-macam dengan mereka.